Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya, kemarin itu yang terakhir. Zakirin nasa bil ulumi tahya. Bismillahirrahmanirrahim. Zakir, ingatlah an-nasa wahai manusia. Bil ulumi, dengan ilmu, litahya, agar kita hidup. Kemarin terakhir itu ya. Halaman 29. 29. Jadi sekarang lapakun nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang sebalik. Zakirin nasa, zakir ingatlah an-nasa wahai manusia. Bil ulumi, dengan ilmu litahya, agar kita mampu hidup. Jadi ilmu itu modalnya kehidupan. Apapun di alam dunia ini kita bisa melaksanakan kegiatan bila mana kita mempunyai ilmu. Yang terakhir kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. La takun min ulin nuha bi ba'idin in katam tal'uluma sayda hatta ini syairnya. La takun, janganlah kamu ada min ulin nuha dari orang yang ahli berpikir, biba'idin jauh. Jadi kalian itu jangan jauh dari orang yang ahli berpikir. Artinya apa? Kalian hendaknya jangan jauh dari orang yang berilmu. Latakun, janganlah ada min ulin nuha dari orang yang ahli berpikir, biba'idin jauh. In katamta, jika kamu menyembunyikan, jika kalian menyembunyikan al-uluma ilmu, angsaita hatta, sehingga kamu itu lupa. Jadi kalau orang punya ilmu itu tidak boleh menyembunyikan ilmunya. Kalian punya ilmu ya harus ngajar. Kalau ilmu itu kita sembunyikan, itu pasti berkurang. Karena apa? Ansaita, kalian akan lupa. Jadi orang Islam yang mempunyai ilmu, haram hukumnya menyembunyikan ilmu. Jadi harus diumumkan. Kalau kalian punya ilmu harus diumumkan. Kalau kalian saya tahu kalau ilmu itu malah disembunyikan, hukumnya haram. Jadi harus ngajar. Orang punya ilmu itu harus ngajar. Jadi bukannya sombong. Oh saya itu ahli nahwu sorok, itu harus diumumkan. Makanya dokter itu, kalau seorang dokter itu harus pasang plang nama dokter Fadli, ahli spesialis penyakit dalam. Itu supaya orang tahu kalau Fadli itu seorang dokter yang mampu mengobati penyakit dalam. Kalau nggak ada pasang plang nama ya orang nggak akan tahu. Nah, misalkan spesialis kontraktor bangunan, nah, itu harus diumumkan. Begitu juga kalau kalian itu mempunyai ilmu, ahli takrib misalkan, ahli bahasa Arab, itu wajib diumumkan. Kalau nggak diumumkan, itu nanti tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang mendatangimu, sehingga ilmu kamu itu tersembunyi. Sedangkan orang yang menyembunyikan ilmu itu hukumnya haram. Makanya kalau punya ilmu harus ngajar ilmu apapun. Ilmu itu kan satu-satunya kalau yang disedekahkan bukannya berkurang, tapi bertambah. Jadi ilmu itu kalau kita sedekahkan, dipakai ngajar, itu tambah pintar. Orang yang ngajar itu tambah pintar. Karena apa? Mau nggak mau harus mengulangi apa yang telah didapatkan pelajaran dari gurunya.
mendengarkan berita-berita di akhir zaman, sehingga isi kitab itu bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi orang yang punya ilmu itu haram kalau disumputin, disembunyikan, tidak mau mengajar, itu hukumnya haram. Sehingga lupa, kalau nggak ngajar itu lupa, kayak bapak itu terlambat ngajarnya. Banyak yang lupa, begitu mau ngajar harus belajar lagi, matlaah lagi. Hatta laturo sehingga tidak dapat dilihat. Wa jahilin, selain orang bodoh, wa balidin, dan orang bodoh sekali. Kalau jahilun itu hanya sekedar bodoh, kalau balid itu bodoh sekali. Apa itu kemarin istilahnya? Bodoh sekali itu apa bahasa Sundanya? Nah, lebut ya. Kalau orang Arab jahilun murokab, bodoh yang tersusun-susun. Jahilun, lebut ya. Hatta laturo sehingga tidak dapat dilihat. Wa jahilin, selain orang yang bodoh, wa balidin, dan orang yang belagu gitu ya. Orang belagu. Jadi kalau ilmu itu kita punya ilmu itu kita sembunyikan, kita itu kelihatannya tampak dari luar bodoh dan belagu, bodoh dan bodoh sekali. Summa ul cinta kemudian dikalungi fil kiamati, di hari kiamat, naron, dikalungi dengan apa? Naron, dikalungi dengan neraka. Jadi kalau kalian alim, banyak ilmunya, ilmu kalian itu kamu sembunyikan, nggak mau ngajar, nanti di hari akhirat, di yaumil kiamat akan dikalungi dengan api neraka. Jadi nabi itu menjadi nabi yang diumumkan, anak basyarun logo, aku ini manusia seperti kalian semua, wa ana wahyu yuha, tapi aku mendapatkan wahyu. Itu diumumkan, ya, itu wajib ya, kalau punya ilmu kalian itu wajib diumumkan. Kalau kamu ngajar, ya kamu ngajar, nanti bangkit di yaumil hisab itu kalian akan mendapatkan kalungan api dari api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mendapatkan kalungan dari api neraka, apa lagi? Wa talahabata, dan ikut api yang menyala-nyala itu apa? Ya, nyala apinya itu ya ke atas itu apa nih? Bulat, kalau bahasa bapak bulat-bulat. Gejolak, bukan gejolak. Menyala-nyala itu ya. Ngagolak. Wa talahabta, dan ikut menyala-nyala ya. Jadi api itu tinggi itu ya. Kalau apinya besar itu kan kesana kemari ya, tinggi gitu. Itu kan bara api kalau apinya. Kalau bahasa Jawanya itu bulat-bulat, nggak tahu bahasa Sundanya apa. Jadi ikut menyala-nyala. Kalian itu kan orang yang menyembunyikan ilmu di samping dikalungi api neraka, nanti masuk neraka. Nah itu orang yang masuk neraka itu ikut menjadi api, yang menyala-nyala itu. Bila azabi karena mendapatkan siksa asyadidin, yang sangat. Jadi makanya dalam kitab-kitab keterangan bahan baku utama di neraka itu adalah manusia itu sendiri. Jadi manusia itu dimasukkan ke neraka, nanti ikut terbakar. Nah, apinya itu membakar orang lain. Nah, orang lain terbakar menjadi api lagi membakar. Itu tambah lama karena yang masuk neraka itu orang banyak, maka api di neraka itu tambah besar, tambah panas. Jadi bahan baku utama
di neraka itu ya orang yang masuk neraka. Ya sama aja misalkan kalian membakar batu bata ya. Kalau udah jadi ruhaya itu ya, itu pohon yang yang basah pun mudah sekali, bahkan lebih bagus daripada pohon yang kering kalau untuk membakar batu bata. Tapi dengan syarat batu batanya itu yang terbawah itu sudah menjadi bara api. Jadi kalian ya, orang-orang yang masuk neraka itu adalah menjadi bahan baku utama untuk bara api itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang halaman 30. Bismillahirrahmanirrahim. La Buddha akan tetapi balik wajib. La Buddha balik menjadi wajib. Litolibin ilmi bagi orang mencari ilmu. Minal muzakarati untuk mengingat-ingat. Muzakarah itu musyawarah. Muzakarah itu mengingat-ingat secara berjamaah, disebut muzakarah atau musyawarah. Apa itu? Minal muzakarati wal mutarohat. Oh, itu salah tulisan itu. Harusnya wal munadzoroti sebelum nun itu harusnya ada mim. Wal munadzoroti yang di belakangnya kelebihan nun. Itu kaitannya kalau muzakarah itu pasti munadzoroh itu berdiskusi. Kalau muzakarah saling mengingatkan itu musyawarah. Wal mutarohati dan tanya jawab. Jadi bagi santri, bagi pencari ilmu itu wajib muzakarah atau debat atau musyawarah. Muzakarah itu musyawarah. Wal munadzorati dirubah. Itu sebelum nun alif itu ada mim. Wal munadzorati yang di belakang kelebihan nun. Minal muzakarati wajib melakukan musyawarah. Jadi santri itu wajib wal munadzorati dan diskusi, wal mutorohati dan tanya jawab. Jadi santri itu wajib hukumnya. Menurut pengarang taklim muta'alim ini, kalian harus wajib musyawarah. Kalau ada sesuatu masalah, misalkan matematik, itu wajib musyawarah, diskusi, tanya jawab. Yang tadi belum jelas di kelas, keluar kelas, tanya ke temennya, tanya jawab. Supaya apa? Saling mengisi, ya, diskusi, musyawarah, supaya tambah pintar. Jadi benar, kalau kalian hanya mengulang-ulang itu belum tentu. Kalau tadi kalian menangkapnya salah, kalian murojaannya salah, ya tetap salah. Tapi kalau kalian keluar kelas, musyawarah, diskusi, tanya jawab, itu saling melengkapi. Kalau tadi yang di kelas kalian memahaminya itu salah, menjadi benar. Kalau belum jelas, menjadi paham. Fayam bagi maka seyogianya, jadi hukumnya wajib ya. Diskusi, musyawarah, tanya jawab itu hukumnya wajib bagi santri. Fayam bagi maka seyogianya ayyakuna ada apa dalam muzakarah, munadzarah, mutorohah tadi. Kalian harus bil insofi dengan proporsional, dengan adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi insof itu lawan kata daripada dolim. Kalau dolim apa? Nah, masih ingat nggak? Dolim itu apa? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya itu disebut dolim.
kalian menyimpan sepatu kotor dalam lemari baju dijadikan satu. Nah, itu berarti kalian itu dolim, mendolimi diri kalian dan mendolimi lemari. Lemari itu tempatnya barang-barang yang bersih. Kalian nyimpan sepatu kotor dalam lemari, itu nggak boleh. Itu disebut dolim. Apalagi di bidang agama ya, yang haram kalian langgar, yang perintah kalian tinggalkan, yaitu orang yang dolim. Dolim paling tinggi derajatnya yaitu. Tapi yang paling rendah yaitu misalkan kalian nyimpen setrikaan di atas lemari yang bukan tempatnya setrikaan, kalian juga dolim. Nah, lawan kata dari dolim itu insaf. Insaf itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, atau orang bahasa kerennya proporsional. Kalau yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan. Jadi kalau kalian diskusi, musyawarah, tanya jawab, itu harus insaf. Jangan kali pendapat kalian misalkan salah ya. Nah, karena didebat oleh teman kalian, dibuktikan bahwa pendapat kalian salah, ya kalian harus menyadari kesalahannya, mengakui kesalahan kalian bahwa pendapat saya itu salah, yang benar itu pendapat temanmu berdasarkan hasil diskusi. Nah, itu namanya insaf. Fayang bagi maka seyogyanya ayakuna, ada santri bil insafi, itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wata'ani dan hati-hati, pelan-pelan. Hati-hati. Kalau diskusi itu kalian harus hati-hati, jangan asal ngomong, harus pakai dasar. Kalau kalian belum tahu, belum memahami, belum bisa menanggapi, itu lebih baik diam. Nah, berikutnya wata'amuli dan berangan-angan. Sebelum kalian menyatakan pendapat ya, pendapat temanmu apakah membantah atau mendukung, diam dulu, berangan-angan. Benar nggak itu pendapat temanku? Kalau benar ya katakan benar. Tapi kalau menurut pendapat kalian salah ya kalian sanggah. Ya, kalian sanggah dengan baik-baik. Proporsi itulah namanya insaf. Jadi diskusi, musyawarah itu bukan menang-menangan ya. Bukan menang-menangan, tapi dengan insafi, dengan proporsional. Kalau pendapat kalian salah, ternyata salah ya harus mengakui. Jangan marah ke doang, kalian mempertahankan pendapat kalian yang salah. Wa ta'amuli dan berangan-angan. Jadi kalau belum mau menanggapi pendapat teman, ya diangan-angan dulu, dipikir dulu, berpikir pakai dasar, cari dasarnya, baru menanggapi. Wa yataharoza, dan menjaga diri. Wa yataharoza dan menjaga diri anis syahwabi, dan anis syahwabi dari emosi. Jadi kalau diskusi kalian itu nggak boleh emosi, jaga. Marah, emosi itu tidak boleh ya. Jadi diskusi itu dasarnya apa? Ikhlas. Dasarnya ikhlas. Imam Syafi'i rahimahullah taala, Imam Syafi'i itu ya, kalau sebelum diskusi itu berdoa beliau. Doanya apa? Allahumma ahrijil haqqi wala ubali min ayyi fami kharaja. Ya Allah, keluarkanlah, tampakkanlah yang benar, yang benar. Tidak peduli dari mulut siapa itu pendapat yang benar. Ya, dari mulut siapa keluarnya, tidak peduli. Ya, jadi Imam Syafi'i itu sebelum diskusi, ya, diskusi itu udah dari dulu. Itu Imam Syafi'i berdoanya Allahumma akhrijil haqqi wala ubali min ayyi famin kharaja. Ya, jadi ya Allah, tampakkanlah, keluarkanlah barang yang hak, pendapat yang hak. Walaupun barang yang hak itu kita tidak tahu dari siapapun, dari mulut siapapun yang keluar. Makanya ada makalah yang berkata gimana?
gimana? Ada yang ingat nggak? Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Ungdur mangkola wala tangdur mangkola. Ini diejawatakan oleh Imam Syafi'i, Allahumma akhrijil haqqi wala ubali min ayyi fami kharaja. Ya ungdur mangkola wala tangdur mangkola. Itu hadis apa? Bapak lupa ya. Pokoknya kalau kita lupa apakah itu hadis atau apa kata-kata bijaksana, ya makalah aja. Kalau makalah itu pasti benarnya. Kalau dikatakan hadis ternyata bukan, kita dosa. Ya. Nah, ungdur mangkola itu apa itu? Hadis atau enggak? Mahfudz itu macam-macam. Ada yang hadis, ada yang kata-kata hikmah. Kalau kata-kata hikmah berarti termasuk perkataan orang. Tapi kalau makalah, kalau kita lupa apa hadis atau mahfudz, ya pokoknya makalah aja, perkataan seseorang. Jelas ya, kalau kalian diskusi jangan menang-menangan, jangan emosi, jangan marah. Wa yataharoza dan menjaga, wa yataharoza dan menjaga diri anisyarobi dari emosi. Fa innal munadharata. Betul kan? Betul Bapak ya. Berarti yang di depan tadi kelebihan non ya. Munadhara. Fa innal munadharata, maka sesungguhnya diskusi, wal muzakarata dan musyawaratun, yakni musyawarah, wal musyawaratu dan ada pun musyawarah. Innama sesungguhnya musyawarah takunu ada listikhrajis sawabi, mencari kebenaran, listikhraji mencari as-sawabi kebenaran. Jadi sesungguhnya musyawarah itu bukan mencari menang-menangan, tapi mencari kebenaran. Kalau kira-kira kita sering lihat ya di TV, musyawarahnya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, ya kadang-kadang ya kayak orang berantem ya, saling menjatuhkan ini itu. Nah itu jangan ditiru. Itu jangan ditiru, yang saling menjatuhkan ini itu, pada kadang-kadang nyerang secara pribadi ya, yang sering kita lihat, kita tonton oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Yaitu apa ya, kadang-kadang didasari oleh emosi. Musyawarahnya yang penting asal beda, itu nggak boleh. Santri itu nggak boleh. Tujuan musyawarah yang mencari kebenaran, tidak boleh emosi, tidak boleh marah-marah. Kita harus menerima pendapat orang lain yang benar dan mengakui kekurangan serta kesalahan kita. Itu disebut musyawarah. Ya, nanti kalau sudah terjun masyarakat, kalian mengalami ya, musyawarah. Kadang-kadang usulan kita setelah diuji publik, ternyata usulan kita itu kurang layak, lebih masih ada pendapat yang lebih baik. Kita harus legowo, mengakui diri bahwa pendapat orang lain ada yang lebih baik. Bukannya ditanggapi dengan cara emosi. Pokoknya kalau pendapat saya nggak dipakai, saya nggak mau. Nah itu udah emosi, udah egois, itu nggak boleh. Nggak boleh. Makanya Bapak itu luar biasa mengagumi taklim muta'alim ini. Jadi membimbing kita ya, dari mulai bab niat ya, sekarang cara musyawarah pun kita dibimbing. Jadi nggak boleh ya, karena prinsipnya musyawarah itu mencari kebenaran. Wadhalika dan demikian itu. Kemana nih kembalinya? Wadhalika dan demikian itu dalam rangka musyawarah mencari kebenaran. Innama sesungguhnya sesuatu yahsulu akan berhasil dita'amuli dengan berangan-angan, wata'ani
dan kalem. Kalem itu bahasa Indonesianya yang benar apa sih? Bukan nyantai lah. Kalem itu ya pembawaan diri dengan tenang gitu. Ya, pembawaan diri dengan tenang. Ya kalem itu kan bahasa Inggris ya. Asli katanya itu kalem itu bahasa Inggris. Ya, tapi sudah diadopsi oleh bahasa Indonesia. Ya kalem aja pembawaan tenang. Kalian diskusi, musyawarah itu bawaannya tenang. Jangan buru-buru, apalagi emosi, apalagi marah-marah. Jadi tenang, berpikir dulu dengan jernih, dengan tenang, baru bicara. Wal insofi dan berlaku adil. Kalau zalim itu kan aniaya ya, nggak adil. Kalau ini kebalikannya insofi itu adil. Kalau pendapat kalian kurang baik, ya kalian mengakui bahwa ternyata pendapat teman kalian itu lebih baik, ya, lebih baik. Jadi harus mengakui, ya kalau salah atau kurang baik ya mau mengakui bahwa pendapat kita kurang baik, pendapat teman lebih baik. Kita menerima dengan legowo, tidak boleh emosi, tidak boleh marah-marah, tidak boleh pakai prinsip pokoknya. Pokoknya kalau bukan pendapat saya tidak adopsi, saya nggak mau mendukung. Nah itu udah emosi, udah ego, itu nggak boleh santri kayak gitu. Walaya sulu dan tidak akan berhasil zalika yang demikian itu bil ghadabi. Kalau kalian musyawarah untuk mencari kebenaran, bil ghadabi dengan marah-marah, wasyahwabi dan emosi, ghadab marah, syahwab emosi. Harus tambah ilmu sedikit-sedikit. Ada yang kalian hafalkan. Oh, ghadab itu marah, sudah familiar. Sekarang ditambah satu, syahwabun itu emosi. Kalian tidak akan berhasil bila mana diskusi musyawarah itu kalian dasari marah-marah dan emosi. Fa'ingkana maka jika ada niatnya musyawarah untuk mencari kebenaran minal mubahasati, dari pembahasan. Mubahasah itu pembahasan. Jadi pembahasan itu asal katanya dari bahasa Arab, yakni mubahasah, diadopsi bahasa Indonesia menjadi membahas. Coba aja hurufnya sama, mubahasah, membahas. Jadi nanti kalau kalian tes bahasa Indonesia, apa akar kata dari membahas? Ya, dari bahasa Arab, mubahasah. Jadi diadopsi dari bahasa Arab, membahas, dari asal katanya mubahasah. Jadi kalau niatnya pembahasan, ilzama untuk mengalahkan. Kalau kalian diskusi membahas sesuatu, niat kalian itu untuk mengalahkan lawan bicara kalian. Ilzama untuk mengalahkan al-khosmi, lawan bicara. Waqohwi dan merendahkan lawan bicara, merendahkan khosim. Khosim itu, khosmun itu lawan bicara. Kalau kalian musyawarah membahas sesuatu kok niatnya untuk mengalahkan lawan bicara, apalagi merendahkan lawan bicara, la yahilu, tidak halal. Zalika yang demikian itu tidak halal, artinya haram. Jadi dosa besar. Kalau kalian diskusi membahas sesuatu kok niatnya untuk mengalahkan lawan bicara kalian, apalagi merendahkan, itu hukumnya haram. Layakilu itu berarti haram. Zalika yang demikian itu, ya maksudnya kalau kalian membahas sesuatu niatnya mengalahkan lawan bicaramu, itu hukumnya haram. Wa innama, dan sesungguhnya sesuatu yahilu halal, zalika, di dalam diskusi tadi, membahas atau musyawarah tadi, li'idharil haqqi, untuk memperjelas
atau dalam rangka memperjelas yang hak atau yang benar, itu halal. Jadi kalau niatnya musyawarah, bahas sesuatu, diskusi, debat untuk memperjelas sesuatu yang hak, yang benar, itulah yang dihukumi halal, ya hilu. Tapi kalau tujuan kalian ikut pembahasan atau musyawarah atau debat itu untuk mengalahkan lawan bicara, hukumnya haram. Jelas ya? Itu titik, itu harusnya ada titiknya itu percetakannya kurang, itu udah titik, baru pindah subjudul. Jelas ya? Kalau nanti diskusi musyawarah membahas suatu masalah itu niatnya mencari kebenaran, harus didasari dengan ikhlas, nggak boleh didasari dengan pokoknya pendapat saya harus yang terbaik, harus yang dilaksanakan, itu nggak boleh, haram. Bismillahirrahmanirrahim. Subjudul wa tamwihi, dan memoles, wa tamwihi, dan memoles pendapat yang salah. Ada nggak orang yang memoles pendapat yang salah? Kalian tahu nggak memoles? Tahu nggak artinya memoles? Nah, memoles itu pendapatnya salah, direkayasa dengan kata-kata yang manis, seolah-olah pendapat kalian itu benar. Itu dipoles, salah dipoles menjadi benar. Itulah kebanyakan orang yang sekarang. Orang sekarang, nah, pendapatnya itu pada salah, jelek, nggak ada bobotnya, nggak ada nilainya, bahkan kadang-kadang melanggar hukum agama. Dipoles, dicarikan dalil, mencari-cari dalil sehingga menjadi seolah-olah benar pendapatnya itu, seolah-olah halal, itu dipoles. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tamwi, itu namanya memoles pendapat yang salah menjadi benar. Wa tamwi, dan memoles pendapat yang salah. Wal khilati, dan khilah. Orang sekarang itu umumnya khilah, bukan hanya memoles lagi tapi khilah. Apa itu khilah? Itu khilah itu memutarbalikkan fakta, ya, memutarbalikkan fakta. Yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Itulah kebanyakan orang di akhir zaman ini. Jadi kehidupan orang, ya, mau nggak mau, ya, kita nggak mau terima juga kenyataannya begitu. Di akhir zaman ini khilaf, orang itu kebanyakan khilaf, memutarbalikkan fakta. Yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Makanya kalau kita rapat dengar pendapat di DPR itu kan berantem ya wakil kita itu. Misalkan dengan menteri, dengan direktur BUMN, wah saling serang, saling mempertahankan pendapat. Karena apa? Pada akhir zaman ini banyak orang yang khilaf, sedikit sekali orang yang ikhlas, betul-betul diskusi untuk mencari kebenaran. Tapi ya masih banyak anggota dewan kita di DPR itu juga masih banyak orang yang ikhlas. Tapi banyak juga yang khilaf, memutarbalikkan fakta. Itu apalagi dalam rangka penyidikan di DPR. Ya. Hak DPR itu apa? Ada berapa? Masih ada yang ingat nggak? Ada hak angket. Apalagi kalau dalam anggaran ya hak angket, diteliti itu. Haknya kan banyak sekali ya, interpelasi, apalagi interpelasi, angket, ya, apalagi kalian anak sekolah harus hafal itu ya, hak DPR. Kalau udah hak interpelasi, angket, ya, penyelidikan di DPR itu kayak orang berantem. Karena apa? Ya khilaf. Banyak orang yang khilaf, memutarbalikkan fakta. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Itu berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khilati, dan khilaf artinya memutarbalikkan fakta. La tajuzu tidak boleh
fiha, di dalam khilah. Jadi khilah itu gak boleh, haram hukumnya. Illa idza kana kecuali terkalanya ada al khasmu, lawan bicara kita, muta'anitan itu ngeyel, baleo ngeyel apa? Bahasa Bapak ngeyel. Bahasa Sundanya apa ngeyel? Markedong apa? Orang yang mempertahankan pendapatnya sendiri padahal pendapatnya itu salah loh. Bahasa Sundanya. Bedegong mah tingkah laku. Markedong. Nah, markedong ya. Ya, markedong kalian itu nggak boleh ya. Jelas-jelas salah. Kalian tetap markedong mempertahankan pendapat kalian. Nah, itu haram hukumnya. Nah, kecuali kalau lawan bicara kalian itu markedong, kalian membalas markedong itu boleh. Makanya menurut Gus Wahab itu dalil cangkem elek ya, mulut jelek. Kalau lawan bicara kalian itu mulutnya jelek, kalian membalas mulut jelek lagi, itu malah sunnah hukumnya. Bahkan kadang-kadang wajib. Karena apa? Kalau kalian nggak balas mulut jelek, ya, malah kedorong lagi, ya, nanti yang benar itu tertutup. Yang benar itu akan kalah dengan yang salah. Makanya kalau kalian ketemu orang yang mulut jelek, ya, yang marah kedorong, udah jelas dia itu pendapatnya salah, tapi tetap ngotot bahwa pendapatnya itu paling benar, harus diikuti. Nah, kalian juga harus mengutarakan ilmu yang istilahnya Gus Bah itu cangkem elek atau mulut jelek. Contoh, ada tetangga sebelah yang berpendapat bahwa habis sholat hukumnya zikir habis sholat itu bid'ah. Itu kan tetangga sebelah gitu. Ya, kalian pernah dengar nggak? Zikir habis sholat itu bid'ah. Itu pernah dengar nggak? Pernah. Itu tetangga sebelah itu. Oh, kita sampaikan dalil-dalil yang banyak. Mereka tetap ngotot bahwa zikir setelah sholat itu bid'ah. Ya, kita harus merenung, harus dengan dalil mulut jelek, ya, nggak usah pakai dalil. Kalau kita ketemu orang yang bermulut jelek, kita tidak usah menyampaikan dalil. Karena apa? Hakikatnya mereka itu sudah tahu, tapi tidak mau menerima dalil yang kita sampaikan. Ya udah, kita balik. Pak Ustaz, kalau yang misalkan kita ketemu orang yang berpendapat habis sholat itu zikir itu haram atau bid'ah. Kalau habis sholat kita ke WC boleh nggak? Kita habis sholat, assalamualaikum, lari ke WC boleh nggak? Boleh. Buka HP boleh nggak? Boleh. Apalagi zikir, udah itu aja, nggak usah pakai dalil. Ya, kita itu habis sholat mau makan juga boleh. Kalau tukang habis sholat meneruskan bangunannya, bangunan sholat juga boleh. Buka HP boleh, mau makan boleh, mau ke kamar mandi boleh, mau tidur boleh. Ini habis sholat yang zikir diharamkan, dibid'ahkan. Itu kan nggak masuk akal ya, tidak masuk akal. Nah, kalau kalian ketemu orang yang markedong, ya pakai dalil mulut jelek. Tidak usah kalian sampaikan dalil dari Quran, hadis, kias, istihad ulama, nggak usah, percuma. Mulut jelek, kalian tanya aja. Wah, tahlilan orang yang meninggal haram gitu. Kalau ada orang habis meninggal, kita baca Quran boleh nggak? Boleh. Kita kongko-kongko, bicara-bicara boleh nggak? Boleh. Kita makan-makan boleh nggak? Boleh. Kita ngasuh anak kecil boleh nggak? Boleh. Kita ngumpulin tetangga, saudara, tahlil, zikir, tasbih, lantas kita kasih makan, kalau kita rangkum kok diharamkan. Berarti orang itu orang geblak, orang jahlul murakkab, orang balit, orang yang markedong. Ya. Udah disampaikan dalil, dalil itu banyak sekali. Perintah baca Quran banyak, di Quran juga ada, hadis Nabi ada. Perintah zikir banyak, Quran, hadis ada, tasbih, tahmid, tahlil, semuanya perintahnya ada. Kapan waktunya ya terserah kita, Allah tidak menentukan waktunya.
Sambil jalan zikir boleh enggak? Boleh. Sambil nukang tahlilan boleh enggak? Boleh. Nah ini habis meninggal kok enggak boleh. Padahal kalau ada orang meninggal yang baru pertama kali dibacakan apa? Ayo jangan main aja. Ayo disimak. Siapa ini? Siapa? Ya. Kalau orang yang sudah meninggal itu yang diucapkan pertama kali apa? Kalau kalian mendengar, oh itu si fulan bapaknya meninggal, ya kalian ucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu apa itu bacaan itu apa? Hadis atau Quran? Quran. Tapi kita di rumahnya alim baca Quran tidak boleh, kan bodor ya. Nah, lucu orang itu, enggak tuntas ya. Makanya kalau kalian ketemu orang yang marah doang dalam diskusi udah dikasih dalil nggak mau, ya udah dalilnya dengan apa, lawan, kita lawannya dengan dalil mulut jelek ya, itu boleh. Kita juga marah doang juga ya, itu udah pokoknya cangkem melek aja, mulut jelek aja, nggak usah pakai dalil, itu boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kana lafazmu tatkalanya ada lawan bicara kita dalam diskusi musyawarah pembahasan muta'anitan yang markadom la toliban tidak mencari lil haqqi terhadap kebenaran. Nah, itu artinya apa? Tidak mencari kebenaran. Ya, lagi-lagi kita lawan dengan mulut jelek. Wakana dan ada, jadi boleh ya kita marah kedorong mulut jelek dalam diskusi, itu boleh dengan catatan bila mana lawan bicara kita juga mulutnya jelek, itu boleh. Misalkan lawan bicara kita sampai mengatakan kita anjing lu ya, kita balas kamu juga anjing lu ya, itu boleh ya. Mulut jelek dilawan mulut jelek itu boleh. Tapi hakikatnya niat diskusi, musyawarah, pembahasan itu dalam rangka mencari kebenaran. Kita nggak boleh marah-marah, kita nggak boleh emosi, nggak boleh cari menang sendiri, tidak boleh memakai dasar pokoknya pendapatku yang paling benar, itu tidak boleh. Wakana Muhammadun, wakana dan ada. Wakana dan ada Muhammadun Muhammad ibnu Yahya yang menjadi anak laki-lakinya Pak Yahya. Ila taujiha ketika dihadapkan beliau alaihi atas Pak Muhammad. Nah, ketika Pak Muhammad menghadapi iskalun, hal yang iskal itu hal yang tidak masuk akal. Walam yahduru dan tidak dan belum ada pendapat. Pak Muhammad ini kalau ada sesuatu permasalahan yang iskal, yang tidak masuk akal, beliau belum ada pendapat. Jawabannya yaqulu, maka berkata Pak Muhammad bin Yahya tadi. Yaqulu berkata Pak Muhammad bin Yahya, kalau ada sesuatu masalah kok iskal, nggak masuk akal atau tidak sesuai dalil, tapi Pak Muhammad bin Yahya masih lupa dalilnya mana. Walam yahdurhu tadi jawabu, maka jawabnya yaqulu berkata lahu, menghadapi hal yang iskal tadi, ma al zamtahu, yang tidak ada kelaziman, lazimun tu lazim, wa ana dan saya fihi dalam menghadapi hal yang iskal nadirun melihat atau menunggu fauqa kulli dhi ilmin, orang yang mempunyai ilmu di atasku, alimun yang lebih alim. Jadi tanya dulu, buka kitab dulu. Kalau nggak wajib itu pendapatnya, udahlah saya untuk sementara belum bisa menanggapi. Nanti saya buka kitab dulu, atau tanya ke ulama atau ke orang yang mengetahui dengan persis. Ya kayak bapak tadi dengan tukang itu ya, kenapa ya saluran mampet di bapak banjur pakai soda api kok nggak berhasil? Nah,
ternyata bapak salah ilmunya. Harusnya soda api itu untuk salurannya mampet harus dengan air panas supaya kimianya bisa bereaksi. Bapak makanya air dingin, ya berapapun habisnya saluran tidak akan bisa lancar karena ilmunya salah. Nah, makanya kalau kita belum tahu ya nanti saya tanya dulu kok ke ahlinya atau buka kitab. Kalau kalian masih ragu-ragu menghadapi permasalahan, jangan hanya jawab-jawab aja, nanti saat dianggapnya takut dianggap bodoh. Apapun pertanyaan yang datang ke kalian, kalian jawab, itu tidak boleh. Ya kalau belum tahu jawab aja belum tahu nanti saya tanya ke orang ahlinya atau saya buka kitab dulu. Nah, sekarang di TV itu ya semua ustazah di TV itu kalau ada pertanyaan kan semuanya dijawab ya, semuanya dijawab. Ya mudah-mudahan aja beneran doa kita hanya gitu. Ya kalau kita nggak tahu ya bilang aja nggak tahu, nanti ditunda pertemuan periode berikutnya saya jawab. Saya tanya dulu ke ahlinya atau buka dulu kitabnya. Itu hati-hati santri, itu harus hati-hati, nggak boleh sembarangan. Karena apa? Setiap pertanyaan jawabannya yang kalian berikan itu berupa fatwa. Di hadapan Allah dihukumi fatwa, ya. Wah, kalau kalian fatwanya salah, jawaban kalian salah, ya jaminannya apa? Neraka. Makanya harus ijtihad dulu. Bagaimana caranya? Tanya ke orang yang lebih alim, tanya kepada orang yang lebih pintar, atau buka kitab. Kalau kalian sudah berijtihad tetap salah, tidak masuk ke neraka. Ijtihad salah, pahalanya 1. Kalau ijtihadnya benar, pahalanya 2. Tapi kalau kalian fatwa pendapat sendiri, kalau salah itu masuk neraka. Jelas ya? Allahu a'lam bishawab.